Oke cuy, apa kabar kalian semua? Kali ini gue akan menceritakan film Indo yang bergenre fantasi trailer yang digarap langsung oleh sutradara ternama kita, Joko Anwar. Film ini berjudul Kala 2007. Film ini menceritakan tentang rahasia tersimpannya harta karun Bung Karno. Jadi, buat kalian yang gak punya duit kayak aku, bisa kalian cari harta ini. Tapi sebelum itu, kalian tonton dulu video ini biar gak nyesel kalian. Oke, jangan banyak bacot lagi, kita langsung masuk ke videonya. Let's go. Film ini berlatar waktu di tahun 1950 cuy, dimana di tahun itu banyak terjadi kekacauan, kayak bebek bunting di luar nikah, pencabulan kucing di bawah umur, pohon pisang tumbang. Gak gitu, bercanda. Oke lanjut, kali ini kita berfokus kepada dua orang polisi yang bernama Eros, ini orangnya, dan yang satunya bernama Hendro. Dua polisi ini tengah menginvestigasi sebuah kasus pembakaran 5 orang. Di sisi lain, ada seorang jurnalis yang bernama Janus. Ini orangnya. Si Janus ini juga menyelidiki kasus yang sama, cuy. Tapi ada hal unik dari si Janus ini, cuy. Jadi, dia punya penyakit yang bernama narkolepsi. Yang nggak tahu narkolepsi itu apa. Jadi, penyakit ini yang membuat sang penderita tiba-tiba tidur, cuy, tanpa mengenal tempat dan waktu. Oke, lanjut. Habis itu Janus ke rumah sakit untuk jumpai istri salah satu korban pembakaran di scene awal tadi. Tapi istri korban tidak memberitahu apa-apa kepada Janus. Karena tidak mendapatkan informasi apapun, si Janus ini memasang tape recorder di dekat istri korban yang bernama Rati. Ini orangnya. Jadi si Rati ini lagi bincang-bincang sama perawat rumah sakit. Tapi bukan gosip-gosip orang kayak mak-mak samping rumahku itu ya. Setelah perbincangan selesai, si Rati ini niatnya mau pulang. Pas di jalan malah ditabrak mobil, cuy. Astaga, ada laki dibakar, dia pun mati. Nasib. Baru juga syuting, udah dimatiin aja peran sama Pak Sutradara. Singkat cerita, cuy, pas malamnya Janus ngambil tape recorder yang diletak di dekat si Rati tadi. Biasalah, Janus ini kipu gitu. Habis itu didengarkan lah si tape recordernya bareng satu kawannya yang bernama Subandi. Ini orangnya. Ternyata, cuy, rekaman tersebut cuma berisi tentang alamat, coba. Cuman seonggok alamat. Si Janus sampai repot-repot tape recorder. Tapi ini bukan alamat palsu, boy. Atau alamat mantan ya kan. Ini alamat tentang keberadaan harta karun Bung Karno. Oke lanjut. Sepulang bersama Janus, Subandi ini diikuti sosok misterius, cuy. Sampai kamarnya coba. Dan gak lama diganggu, Subandi ini tiba-tiba tewas terbunuh di tangga, cuy. Ada 2 orang kan yang udah sikit. Tahu len siapa kan? Si Rati sama Subandi. Oke lanjut, cuy. Keesokan harinya Janus mendatangi rumah Rati. Dan disitulah akhirnya Janus mendapatkan informasi dari warga-warga yang tukang gosip, cuy. Kalian mau tahu apa gosipannya? Jadi gini, si Rati dan suaminya dan juga ayahnya yang bernama Ronggowo nih tewasnya dalam rentang waktu yang berdekatan, cuy. Dan gitu, kata tetangganya lagi, sebelum ketiganya tewas, rumah mereka sempat didatangi beberapa penjabat gitu. Gara-gara bisik-bisik tetangga tadi, si Janus makin penasaran dong dan mencoba menemui anak Ronggowo yang masih hidup bernama Rati. Ini orangnya. Dan setelah jumpa, dari Rati terkuak bahwa alamat itu adalah informasi rahasia yang tidak boleh diberitahu kepada siapapun. Jika hal itu dilakukan, bakalan ada yang mati. Usai pertemuan itu, Ranti dan Janus diculik, cuy. Penculik yang ini adalah Menteri Budaya yang bernama Haryo Wibowo, yang juga ingin mengetahui tentang alamat harta itu, cuy. Esokan harinya si Eros pergi ke perpustakaan untuk sekedar membaca-baca gitu. Dan hal tak terduga pun terjadi, di mana makhluk yang mengganggu Subandi di sini awal tadi mendatangi Eros dan berkata gini, kira-kira gini suaranya. Terimalah taksirmu Eros, kami sudah lama menunggumu. Kira-kira gitulah bacotan makhluk itu. Tapi Eros masih terlihat tidak paham maksud dari makhluk itu. Oke lanjut, kembali ke si Rati dan si Janus. Bukan sulap bukan sihir, tiba-tiba Janus dan Rati ini selamat, coba. Setelah itu Janus pulang nih ke rumahnya. Dan sementara Rati, gue gak tahu entah kemana tuh anak. Mungkin lagi beli Kinder Joy. Sampainya di rumah, si Janus tiba-tiba jumpa si mantan istrinya. Jadi mantan istrinya ini ngajak balikan gitu. Emang gitu ya cewek ya. Dan dia yang ngajak pisah, dia juga yang ngajak balikan. Kalau udah balikan, tahu sendiri kalian kan, orang itu bakalan ngapain.
Betul, orang itu melakukan pengecoran. Keesokan harinya terkuak sudah bahwa istri Janus tidak benar-benar terus ngajak balikan. Dia hanya disuruh Menteri Budaya untuk mengorek informasi tentang alamat harta karun tersebut. Setelah si istri mengetahui rahasia tersebut, si menteri pun memerintahkan istri Janus untuk membunuh Janus. Tapi hal itu pun tidak dilakukan oleh istri Janus. Setelah itu, istri Janus pun caudian dengan si menteri samping sunyi. Bangkainya si menteri dan dikasih tahu alamatnya. Malah istri Janus dibunuh. Dan tidak lama kejadian itu, si menteri pun dikejar-kejar oleh makhluk misterius itu. Dan akhirnya, si menteri pun tewas terpenggal. Kan ajab tuh. Kembali ke Eros dan Hendro, mereka mencoba menggali kuburan Ronggoweni untuk memastikan kalau Ronggoweni ini mati karena dibunuh cuy. Sesampainya di kuburan, si Eros dan Hendro berjumpa dengan si Ranti, anak Ronggoweni. Terjadi tuh kejar-kejaran, yang satu naik Ripu, yang satu naik Supra. Setelah Ranti tertangkap, akhirnya Ranti mengungkapkan bahwa Ronggoweni ayahnya tahu tentang harta karun presiden pertama. Ayahnya pun bercerita bahwa cuma boleh ada satu orang saja yang mengetahui harta tersebut. Kalau lebih dari satu, maka yang lain harus mati. Dan si Ranti ini juga cerita, katanya kakak iparnya pernah maksa ayahnya untuk ngasih tahu di mana lokasi harta tersebut. Dan kakak iparnya ini pun ngancem kalau nggak mau ngasih tahu, si Ranti ini bakalan dibunuh cuy. Dan akhirnya dikasih tahu lah tuh sama ayahnya Ranti ini. Oke lanjut. Karena takut kakak ipar kenapa-kenapa, ayahnya Ranti ini pun bunuh diri cuy. Habis itu kakak iparnya cerita lagi ke kakak kandung si Ranti ini. Karena si Ranti ini juga takut kakak kandungnya kenapa-kenapa. Jadi di saat kakak ipar dan 4 kawan lagi nyari harta tersebut, diteriakin maling sama si Ranti ini. Maling, maling, maling. Akhirnya kakak ipar dan 4 kawannya lagi itu ketangkep sama warga. Akhirnya dibakar cuy, yang terjadi di Sinawal tadi. BTW kakak kandungnya si Ranti ini adalah si Rati yang ditabrak mobil di sini sebelumnya. Kalau kalian lupa, ini orangnya. Oke, udah paham kan? Oke lanjut. Selesai bercerita, Sears dan Hendro pun bingung. Kira-kira siapa lagi orang yang mengetahui tentang harta karun tersebut? Pokoknya bukan gua ya. Nanti tiba-tiba ada pula makhluk seterusnya nyari gua ya kan. Singkat cerita, malam pun tiba. Di malam itu, Sendo pergi ke perpustakaan dan membaca buku karangan Jirai Shinshi. Enggak, bercanda-bercanda. Jadi, Sendo ini membaca buku yang memuat tentang sejarah harta karun Bung Karno. Jadi di buku ini tertulis, ternyata harta karun itu adalah pemberian dari raja-raja di Nusantara untuk dijadikan modal berdirinya suatu negara. Tapi Presiden pertama pun menyadari, jika orang lain tahu tentang harta ini, maka akan timbul perpecahan untuk memperebutkannya. Akhirnya, Presiden pertama pun memerintahkan 9 orang kepercayaannya untuk menyembunyikan harta karun tersebut. Termasuk salah satunya adalah Ronggoweni ayah si Ranti. Oke next, setelah menguburkan hartanya, orang-orang kepercayaan Bung Karno pun bunuh diri dan menyisakan Ronggoweni. Kenapa Ronggoweni nggak mati? Karena dia pro. Oh iya, jadi kenapa orang-orang kepercayaan Bung Karno itu bunuh diri? Supaya tidak ada yang membeberkan tentang harta itu. Soal kenapa Ronggoweni masih hidup? Karena dia orang yang pas untuk menjaga rahasia tersebut. Oke lanjut, di malam yang sama si Janus ini diculik lagi. Astaga, ini anak hobi kali culik-culik ya. Jadi di malam itu dia diculik orang-orang berjas hitam. Lalu dimasukkanlah dia tuh ke dalam bus. Di dalam bus si Janus ini disuruh menunjukkan di mana harta karun tersebut. Tapi dengan satu syarat, jangan berbicara. Cuman boleh nunjuk-nunjuk aja. Tahu kalian kan, kalau Janus ngasih tahu alamatnya, bakalan kiamat orang itu semua. Kayak sementri. Singkat cerita, akhirnya sampai tuh ke tujuan. Dari sini terkuak lagi bahwa yang bunuh orang-orang di sini awal tadi kayak kakak iparnya dan keempat kawannya, Subandi, si menteri. Nah, itu yang bunuh Ranti karena dia adalah pelindung dari sang penidur, yaitu si Janus. Oke lanjut. Setelah harta didapatkan oleh orang-orang berjas ini, jadi orang ini adalah seorang pejabat lain yang ingin menguasai harta itu juga. Termasuk salah satunya adalah bosnya Eros di kepolisian. Abis itu dengan soknya Eros datang dan akhirnya ketembak dong, tapi nggak mati. Di saat itu si Janus dan Eros mau dibunuh cuy. Disitulah si Ranti sang pelindung pun datang dan membantai mereka semua dengan pedang yang tak bersekinnya. Setelah pembantaian selesai, dikira Janus sama Eros mereka adalah orang selanjutnya yang bakalan mati.
Tapi hal yang tidak terduga pun terjadi. Ternyata si Ranti malah menundukkan kepala di depan mereka dan akhirnya si Janus, Eros, dan Ranti tetap hidup dan terus menjaga harta itu. Tomo. Soal si Janus dan Eros, kenapa salah satu dari mereka nggak mati? Karena mereka disuruh Pak Sutradara. Mau tau nggak kalian di mana alamatnya? Ambil pulpen, ambil kertas, catat. Di Bukit Bondowoso di depan Candi 7 Anak Tangga. Kalau kalian dicari sama makhluk misterius, gua nggak tanggung jawab. Oke, dadah.